Halo semuanya, balik lagi sama gue Baca Terangnya juga ada Acong, gue Evan, dan balik lagi gue CHTT. CHTT kali ini kita bakalan beda karena kita nggak bakal ngebahas, kita nggak bakal nge-react video-video Video lagi, horor, iya. tapi kita bakalan ngebacain thread-thread di Twitter tentang Horor. kejadian Jadi horor di rumah. Karena kan emang belakangan juga kan kita lagi ngalamin. Iya. Nah, cobaan di sini ada di Twitter. Kita tadi udah ngeriset ya selama 2 bulan. Wah, bisa. kan gue bahas. Ya udah sih, bilang aja kita. udah kita banget. Oh, kita bertiga ya. Nih dari Twitter namanya Al. Al gitu sih. Enggak, @s8nnic. Oke. Selenik. Dimulai dari sekarang. Evan yang baca. Jangan, dia udah baca dia. Enggak, nanti gue baca serius. Gue udah bisa baca sekarang. Nih dia cerita. Jadi ini kejadian di rumah Banyuwangi kemarin malam dialami sama om aku. Om dilemparin batu kecil sama penunggu di belakang rumah. Om baru-baru ini aja digangguin. Jadi sebelum-sebelumnya tuh Nggak pernah. Oke. Nah, rumah nenekku di Banyuwangi ini emang banyak penunggunya termasuk di sekitar rumah. Jadi dia ngasih video keadaan rumahnya. Kita rumahnya oke. Tapi ngomong serem sih. Jarang aku. Aduh, jangan ngagetin gitu apa lu? Gue even itu tadi gergaji doang aja gue kaget. Ya lu ngagetin. Evan, ketok ya Evan. Sering diantemi nih gini aku. Ah, apa tuh artinya? Sering diantemi, sering ditimpukin di sini gua. Oh, itu batunya. Dikumpulin, Cok. Buat barang bukti ya. Kayaknya bocil-bocil situ nggak sih? Cuma nggak tahu sih. Coba. Jadi singkatnya rumah nenekku ini bekas pabrik Orson zaman Londo. Pabrik Belanda Orson. berarti ya, Londo zaman Belanda. Yang mana masih banyak lorong-lorongnya. Lagian dibeli ya baru bekas pabrik itu nih. Enggak, lagian bekas pabrik dijadiin Jadi rumah. kan gede ya. Cuman udah dikasih cuma udah sedikit direnov karena kemakan usia. Oke. Tapi bentuk gak banyak diubah karena nggak mau ngilangin keasliannya dan dari penunggu yang lama biar nggak marah dan nyelakain. Oh, jadi dia jadi juga cuma- menghargai. Iya. Kayaknya Dan udah tahu memang- sekarang dibeli ya. Dan memang sama keluarga juga dikasih penjaga rumah agak banyak karena di Banyuwangi tanpa pengaman seperti ini itu bahaya. Wallahu alam, percaya nggak percaya, ini balik lagi ke kepercayaan masing-masing aja ya. Tapi mereka itu emang ada. Oh, berarti di keluarga dia juga yang emang paham Iya, kan, percaya karena gitu dikasih. gitu. Dan rumahku ini diapit oleh tempat yang angkernya lumayan strategis ya. Angkernya lumayan strategis. Wah, angker Nih, nih. belakang itu kebun durian, Oke. deket kandang ayam dulunya. Terus kiri dia itu rumah kosong udah hampir 10 tahunan, pemilik meninggal dan terbengkalai. Kanannya bekas pabrik kerupuk, cuma baru ada yang nempatin. Oh ya, sebenarnya banyak foto dan video. Kalau ada temen indigo yang mau bantu memperjelas yang ada di video silakan ya. Dia ngasih warning. Ini nggak ada penampakan yang tertangkap ya, jadi tenang aja. Oke, lanjut. Tapi dia Jadi- nggak buletin. Ya sabar loh. Oh iya. Jadi samping kiri ini kebun pisang. Nah, yang aku lingkarin itu aku pernah ditampakin pocong di situ, dan yang lempar batu kali ini genderuwo yang di dekat pohon pisang di situ. Kayaknya keganggu sama keponakan kecil sering main di belakang. Kan katanya nggak ada apa-apa di gunung. Iya. Ini pohon pisang ini dia. Oh. Dia nongol di sini bekas ada pocong tuh. Oh. Lu protesnya kayak gua kan. Nah, ini juga dari yang video yang pertama ya, dikasih tanda panah. Ini gang dari halaman belakang rumah menuju garasi, kurang lebih panjangnya 15 meteran. Cut, jauh juga. Jauh juga di rumah lokasi 15 meter. So, mana ya? Dari sini ke Sini ke ini ya, Pak? Ke Bekasi. Bekasi depan mata dong. Rumahku panjang banget soalnya, dan di gang itu dekat kamar aku jendelanya. Oh, dia tuh nyebut gang karena itu lorong. Oh. Kan dia bilang banyak lorong. Nyebutnya segala gang. Iya, bilang aja lorong gitu ya. Ya, Protes nggak apa-apa. aja dia kan bahasanya Iya, dia. Iya, Anjir. iya. Wah, aja Lu ya, yang Pak. ngasih duit lagi bete. Ini tempat lalu lintas mereka. Mbak Kunti sering lewat sini dan aku sering lihat dia lewat. Oh, ini nih. Serem juga ya. Lu sering Coba lihat. Enggak masalah kenapa nggak dikasih lampu ya? terangin. Tuh.
Di kanan sini belakang pabrik kerupuk ada pohon nangka gede banget ya, pohon nangka. Tempat tinggalnya Sundel Bolong sama Kunti. Kunti yang sering nampak dan ketawa-ketawa tengah malam di situ. Samping rumah ada gang juga cuma buntu. Banyak penunggunya juga dekat sini, sering muncul juga. Dan ini pabrik kerupuk yang ada pohon nangka. Nggak kelihatan. Iya. Nah ini batu yang dilempar ke Om dan kata papaku genderuwo yang di area kebun pisang pindah ke kandang ayam rumahku. Dan kebetulan dekat kandang ayam dipasang lampu baru yang terang banget dan mungkin dia marah karena itu akhirnya ngelemparin batu karena merasa terganggu. Oh, baru dipasang ini. Nih chat dia sama papanya. Papa El Patron. Genderuwo seng pojok kebon buri iku. Indah kandang ayam. Kenapa? Ang itu ning nih kalau nggak salah. Oh. Kayak Indah ning kandang ayam member gitu. Babi kan kan Jawa. Terus tiba-tiba dia bilang, "Nit Gan." Lagi ngomongin ginian kebetulan auraku berubah agak kemerahan dan memancing yang di sekitar tertarik buat mendekat. Kok dia tahu? Iya berarti dia Mungkin dia sensitif. Apa dia indigo juga? berarti dia Bisa masa dia nggak bisa tahu nggak tahu lah. murah dia sendiri. Tapi mungkin emang kalau rumah bekas pabrik tuh udah pasti horor nggak sih? pasti. Karena Ya, kan biasa bekas pabrik ya, bekas rumah kosong aja tuh horor gitu. Apalagi kan pabrik kan pasti ada kejadian-kejadian yang orang ke apa? Mungkin tumbal proyek. Tumbal proyek, tahu. apa yang meninggal karena mesin pabrik kayak gitu kan banyak. Apalagi Itu kan bekas pabrik apa tadi? Pabrik Belanda. Apalagi zaman-zaman Belanda kan kita nggak tahu ya. Maksudnya pabrik pembuatan apa? Orson. Oh Orson apa ya? Orson tuh sirup. Sotoy banget Orson sih. Paling kita Iya, maksudnya kan bikin-bikin kayak gitu kan pasti horor kan tempat-tempat. Kenapa bikin gitu horor? Siapa tahu aja ada orang mati kena kaca. Iya, kena kaca yang Keren kegiling. sirup kan. Jadi waktu itu kan aku sempat syuting di pokoknya dekat situ lah. Dekat situ ada pabrik dan sama warga situ tuh emang dilarang banget gitu, dilarang banget. Itu udah ada kan 20 tahun dan itu emang dilarang banget buat ada aktivitas manusia di situ dan itu emang bener-bener tempat itu dijagain juga sama warga situ. Nggak tahu dijagain karena apa ya. Dan jadi kenapa pabrik itu ditutup? Selalu makan tumbal. Kayak ada orang yang kena mesin, jadi tangannya kepotong, dan terus ada orang yang kegiling mesin, terus ada orang yang kulitnya maksudnya kayak kecabik mesin gitu, dan akhirnya pabrik itu ditutup karena udah banyak banget makan banyak tumbal ya. Iya, dan sampai sekarang tempat itu tuh pabrik itu udah nggak boleh dibuka sama sekali dan orang tuh sebenarnya nggak boleh ke situ. Cuman kita waktu itu memakai tempat itu karena buat parkir mobil kayak gitu. Nah ini ada tweet lagi nih guys. Siapa nih baca? Treat horror. Jadi sebenarnya ini kejadian 1 minggu yang lalu. Tetangga aku datang ke rumah aku sekitar jam 10 malam gitu dan keadaan gerbang rumah aku udah ditutup. Tapi lampu teras masih nyala. By the way di rumah aku tuh kalau masih ada yang melek lampu teras masih nyala dan kalau udah pada tidur baru dimatiin kali nih maksudnya ya. Nah lanjut cerita, waktu beliau datang tuh katanya udah ucap salam sampai manggil nama ortu dan ada yang nyaut katanya, tapi beliau udah nunggu beberapa menit nggak ada satupun keluarga yang keluar. Akhirnya beliau mutusin buat pulang karena merinding katanya. Sesampainya di rumah, beliau telepon mamaku dan ceritain semuanya. Tapi mama bingung karena kita semua kumpul di ruang TV dan ngobrol bareng. Waktu itu pun kita nggak ada yang dengar kalau ada yang salam dari luar, WKWK, emot nangis. Dan sampai sekarang aku sama keluarga aku masih bingung yang jawab siapa. Karena lingkungan aku tuh masih jarang rumah, satu gang aku juga baru ada 2 rumah yang sama. 2 rumah sama rumah aku. Oh jadi satu gang itu rumah nih. Gue gak ngerti itu cerita apaan Pak. Gue gak ngerti. Dia juga ngetiknya nggak lu baca cepet banget. Dia juga ngetiknya nggak pakai tanda baca soalnya. Ya lu bikin konotasi sendiri. Lu cepet banget kalau udah bingung. Iya maksudnya gini kan gue bingung itu ceritanya di apa? Intonasinya juga gitu-gitu terus ya. Gak ada nada baca anjir. Gak kayak orang nyeritain. Kayak lanjut. Jadi buku LKS. Jadi tuh di rumah dia masih sepi, cuma ada 2 rumah di gang dia. Rumah dia sama tangganya ini. Waktu itu tetangga aku juga lagi mudik. Jujur tahun ini tuh bener-bener baru pertama kali ada yang kejadian kayak gini setelah 8 tahun pindah ke rumah yang sekarang. Jadi kejadiannya tuh apa?
Jadi ada saudaranya nih mau mampir, tetangganya mengucap salam, assalamualaikum. Terus Ada yang jawab, waalaikumsalam. Nggak ada yang jawab tuh. Ada yang jawab nih, tapi udah nungguin berapa lama nggak ada yang buka nih. Akhirnya karena dia takut, jadi dia balik. Pas dia balik, dia ngadu ke dia, kok nggak ada yang bukain pintu tadi? Lah orang kita semua di ruang TV, tapi nggak ada yang dengar suara salam gitu. Jadi yang jawab dia itu siapa? Itu siapa? Tuh pertanyaannya gitu. Tuh jadi tangganya bete sih sebenarnya. Cuma mungkin pada saat itu nggak mungkin mikir aneh-aneh kali ya. Mungkin. Pas tiba-tiba dibilang enggak, kok nggak ada yang jawab. Tapi emang sering gak sih? Maksudnya gue pun tuh ngerasain hal itu di rumah gitu. Mungkin itu penunggu rumah kali ya, penunggu rumah yang ngejawab. Karena gue sering banget, maksudnya sering. Keluarga gue sering lah ngerasain hal itu, kayak ada yang nyaut, kalau dipanggil ada yang nyaut, padahal nyokap gue nggak ada. Apa gue tiba-tiba gue disuruh matiin AC atau disuruh matiin lampu, padahal dia juga nggak ada orang. Sekarang gue bener-bener jelas kayak yang AC matiin sama lampu, oh ya udah gue matiin, tapi setelah gue turun di rumah nggak ada orang sama sekali. Dan gue dan yang awal gue takut, tapi lama-lama kayak oh ya udah mungkin emang penunggu sini gitu. Saya selagi nyuruhnya baik ya udah lah nggak apa-apa. Iya. Kayak gitu. Atau nggak yang sampai gimana? Lu pernah? Maksudnya di rumah ada yang kayak gitu juga, kayak nyuruh lu apa assalamualaikum apa ini juga apa tuh tadi kayak tadi gue gitu nyuruh ini apa gimana apa ngejawab? Enggak sih, enggak sampai yang nyuruh gitu. Cuman mungkin nandainnya tuh pokoknya tuh kalau hantu-hantu di rumah gue tuh mereka bakal nunjukin aktivitas mereka tuh kalau misalnya ntar rumah tuh kotor gitu misalkan belum disapu nih 2 hari nyapu gitu. Enggak, bukan, misalnya rumah gue berantakan deh, misalnya berantakan, ntar ada aja tuh barang jatuh, entah ada suara orang nangis, entah cekikikan gitu-gitu. Oh, intinya harus dibersihin lah, gitu, intinya harus bersih gitu. Selagi rumah tuh bersih terus nggak ada apa-apa gitu, baru tuh saya udah biasa aja. Oke, next ini terakhir ya guys. Acong dong yang baca, coba. Kejadian horor di rumah gue. Waktu itu malam Jumat, gue sekeluarga jumlahnya berlima. Pas mau maghrib, ibu bapak ngaji nih. Terus di rumah tinggal gue sama 2 abang gue aja. Nah, abang gue yang kedua ini abis maghrib udah pergi tuh, kemana. Nah, tinggal gue berdua doang sama abang gue yang pertama. Posisinya gue di ruang depan, abang gue di kamar. FYI apa sih? For your info ya? FYI kamar ada 2. Terus dia keluar buka pintu kamar, kedengeran dong suara buka pintunya. Dia keluar, terus gue bilang, "Mas mau kemana? Kalau mau keluar pintunya jangan ditutup." FYI pintu rumah gue ada 2. Dia stop dulu. Dan itu dua-duanya gue ablak tuh buka karena gue takut itu orangnya. Pas gue bilang itu dia jalannya kayak cepet banget sambil nengok melotot ke gue. Jadi pas dia bilang, "Bang, tutup pintunya, jangan ditutup," gitu. Dan dia terus kayak melotot gitu. Itu serem sih. Itu serem, jalannya cepet sambil nengok melotot ke gue. Dalam hati, wala, terus pintu bener-bener dibanting jebret dar. Sama dia tuh, sama abangnya. Sama orang itu yang nggak tahu abangnya, nggak tahu hantu tuh. Walaupun takut tapi masih stay calm nonton Sule dan kawan-kawan. Terus gue iseng cek keluar, kok tumben dia nyeker. Oh mungkin ke samping doang kali ya. Dah lah bodo amat, gue nonton TV lagi. Dia sempet ngeliat keluar gitu ya, dan Sempat masih jalan keluar dan tapi aneh mungkin dia ngeliat sendal abangnya kok dipakai nih. Dia nyeker itu tuh sendal gak ada yang dipakai. Dan gue mikir, oh ya udah mungkin abang gue ke samping, di samping doang. Dah lah bodo amat, gue nonton TV lagi. Nggak lama, nggak, ini kasar. Pintu kamar kebuka, terus buka pintu kamar satu lagi, kayak orang pindah kamar terus tutup pintu lagi. Jadi kayak ada orang pindah kamar. Terus pintunya kebuka terus ditutup lagi. Buka tutup berarti ya. Terus demi kayak kerang ajaib gue langsung ngibrit sejadi-jadinya. Abis itu bodo amat, gue berkelana kesana kemari sambil nunggu orang tua gue balik ngaji. Akhirnya bokap gue balik, gue ikutin dari belakang. Gue penasaran sama yang tadi, walaupun gue takut lahir batin nih ya. Dengan segenap hati gue buka pintu kamar dan jeng abang gue lagi tidur ternyata. Gue bangunin bodo amat. Gue diomelin, gue tanya, "Mas, lu tadi keluar ya? Kemana?" Dengan mata merah ngantuk, dia jawab, "Apaan sih? Gue dari tadi tidur nggak keluar, sono ah." Jadi siapa yang keluar Dan yang nutup pintu. dan dia pindah kamar. dan dia bener-bener kontak dong berarti. Iya, sampai diprototin. Enggak, kalau ngeliat dari belakang dong mungkin masih udah. Iya. Ini kontak Nengok melotot aja. Dan FYI itu yang ya itu sama yang gue bingung ya, kayaknya itu sama kayak di rumah gue juga.
ketika kakak Sama emang sama, jadi pas kakak gue mau ke kamar abang gue mau ngambil charger, kakak gue ngambil charger, nah abang gue tuh badannya ada tapi palanya ketutup bangku, jadi kakak enggak, karena dia kamar abang gue ada bangku gede, jadi kasurnya jadi nggak nggak kelihatan palanya, jadi cuma kelihatan badan doang setengah. Nah pas lagi tiduran, nah pas kakak gue datang, Bon gue minjem charger ya, biasanya abang gue tuh kayak ngomong, yaudah pakai aja, nih abang gue nggak diem doang, kakak gue mikirnya oh mungkin dia lagi tidur. Setelah kakak gue turun dan gak lama berapa menit, abang gue baru balik kerja. Jadi ternyata nggak ada yang tidur di kamar itu. Itu rumah gue angker banget ya kan? Sama rumah lu, rumah gua kayak gitu. Iya kayak gitu. Iya, tapi kakak lu nggak ngeliat mukanya lu, Cong. Pas dilihat, pas digeser bangku palanya nggak ada. Gua buntung, gua mau tinggal, gua nggak kos. Iya kayak gitu. Serem-serem. Tapi lu pernah nggak sih lu kayak ngerasain kayak? Enggak, tapi lu kayak misalnya Enggak. lu gue gitu ya? Gue nanya. Enggak kayak lu pernah ada orang mandi ternyata nggak ada yang mandi apa tuh? Kalau gue pernah waktu gue SD doang ngeliat ada orang lewat depan kamar gue, ternyata nggak ada siapa-siapa. Lu pernah ngerasain kayak apa Frisly yang apa? Oh Frisly ke kamar, ternyata Frisly baru pulang kayak gitu. Iya, ternyata masih pada tidur. Itu pagi-pagi, gue kira tuh kayak Frisly lewat depan kamar, ternyata Frisly masih tidur. Sisanya tapi nggak ada, udah setelah itu doang yang lu alamin. Padahal dia dari terjun dunia goib tuh udah lama gitu ya. Enggak, maksudnya yang bener-bener kayak gue ngeliat tapi ternyata nggak setan, itu doang sih kayak waktu gue SD. Yang Tapi kita kayak itu betul-betul. juga tuh yang liat bayang di tembok, yang kita rame-rame lagi lihat ya. Yang belum Asmi Rifki Padang. Emang ada saya. Sebenarnya tuh gue alu banyak cuma bayar di blow on. Iya ada. Anda, saya, Frisly sama Asmi itu berempat di depan anjir di rumah sono. Terus bayangan di mana? Kayaknya memori cuma sampai SD doang deh. Kan bangku Anda dulu ada yang kayak setengah lingkaran gitu kan. Iya, Nah ada. kan. Nah kan saya duduk di situ tuh kan. Ini kan pintu nih. Pintu nih. Kita kan duduk di sini biasa nge-L gini kan. Ya kan. Nah bayangan itu di tembok ini. Apa itu? Bayangan goyang-goyang gini doang. Yang saya bilang sama Frisly itu bayangan apaan? Saya pikir tuh Debu. debu. Oh iya, saya inget. Itu rame-rame ternyata itu demi Allah. Itu rame-rame gue berempat. Bener-bener bayangan hitam, Bayangan. bentuk, Oh, bentuk, ngomongin itu wujud. juga. Bayangan. Anda inget nggak? Itu ada Anda nggak ya di rumah waktu? Jadi ada di rumah lama gue. Jadi ada kayak tempat duduk mainan anak kecil gitu. Kalau didudukin tuh ada lagunya. Kayak bunyi, kayak ayahnya Bang Jali itu Bukan kan patah ya. dong, yang kayak twinkle atau apa, tapi melodi doang kayak teng 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 gitu. Sempet tuh malam-malam mati lampu, hujan. Gua ada Anda nggak sih? Kayak nggak ada deh. Kayak cuma saya, Frisly, Nunes, ada siapa lagi, Debbie deh kalau nggak salah. Jadi gue lagi di kamar gitu kan, hujan-hujan malam-malam, nyokap sama bokap lagi kerja kan. Tiba-tiba itu bangku bunyi, sedangkan itu di gudang. Bukan keluar, tetap di gudang, tapi bunyi. Berarti kan itu ibaratnya itu cuman bisa itu, tapi kalau bunyi itu tuh harus dipencet atau harus didudukin? Harus didudukin, tapi kalau mau didudukin pun ada kayak tutupannya dulu, harus dibuka dulu. Oh, ya berarti. Tapi itu bunyi. Ya berarti Wah, itu didudukin. kayak serem banget sih. Di rumah yang lama tuh serem kan? Serem. Yang kamar mandi bukan kuntilanak. Iya, belakang. Berarti kalau lu ada nggak kayak ngeliat yang kejadian bener-bener yang kayak lu kira orang tua tapi ternyata bukan? Oh pernah dulu. Jadi tuh waktu itu Tidak intinya. almarhum. Ceritanya panjang banget. Enggak, kebanyakan perintilan. Menurut gue langsung kayak iya gue lagi nangis terus diketok-ketok udah gitu. Udah iya kayak mau sampai aksesoris ya gitu. Pokoknya itu masih ada almarhum mbak gue. Enggak. Dengar dulu kalau gue nggak begitu. Jadi orang nggak bisa ngebayangin ceritanya dong, jadi kaget serem. Bayangin toh. Jadi masih ada almarhum mbak gue. Terus kan gue tinggal serumah tuh. Gue tidur. Biasa kan anak kecil kan kalau bangun tidur nyariin emaknya gitu atau bokapnya kan ngeteriak bu gitu. Ternyata nggak nyaut nih mak gue, mungkin lagi nyuci mikir gue. Nah emang terus begitu gue melek ada kayak bayangan gitu bawa ember gitu dari belakang satu mau ke belakang satunya lagi. Jalan cepet terus bawa ember, pokoknya cepet tuh jalan kan. Oh gue kira emak gue lagi nyuci kan. Gue terakin ke atas lagi tuh yang tempat dia bawa ember tuh, bu nggak nyaut. Terus tuh gue nanya ke almarhum mbak gue, mbak ibu mana, ibu lagi keluar.
lagi nggak ada di rumah ternyata kirain tuh emak gua yang bawa jalan ember. cepet kayak flash itu Iya. ternyata flash. Ternyata Spider-Man. Itu the place ya. Enggak itu sih yang paling ini kalau ngeliat muka atau gimana gitu enggak sih. Oke. Paling itu suara. Akhirnya itu cerita Evan tersingkat yang kita. Oke, jadi itu aja yang kita alamin dan mereka sahabat Twitter alamin. Kalian juga punya cerita-cerita horor tapi harus yang real ya, jangan yang dibuat-buat. Kalian bisa kirimin ke kita ke Instagram atau ke DM. Ke nomor telepon Acung juga bakal ada di bawah sini nih kalau misalnya Acung semuanya Instagram ada. alamatnya Acung di bawah sini ada kalian ke rumahnya dia. Woi. Ya, teman aku udah gak pakai nomor ya, aku udah pakai nomor umum. Karena udah disebut 021 udah ya. kesebar. Oke guys, jadi itu aja konten hari ini, konten sehat hari ini karena waktu udah menunjukkan jam 4 pagi. Udah jam 6 aja. Hai guys, bye. Bye